Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam perbincangan kita mengenai ilmu kalam. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan tentang pengertian dan sejarah ilmu kalam. Ada beberapa hal yang akan disajikan pada pembahasan singkat kali ini. Pertama mengenai pengertian, kedua objek kajian ilmu kalam, yang ketiga sejarahnya, dan yang keempat isu-isu kalam atau isu-isu yang menjadi perdebatan di antara aliran-aliran ilmu kalam. Kita langsung kepada pengertian kalam. Sebagaimana kalian sudah pahami, kalam adalah pembicaraan atau perkataan atau ucapan, atau sebagaimana yang didefinisikan di dalam ilmu nahwu, suatu susunan kalimat yang mengandung makna. Artinya kalam adalah sebuah pembicaraan yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan dapat dipahami. Kemudian kalam juga dipahami sebagai kalamullah karena dalam kajian tentang ilmu kalam ini, sebagian ulama menyatakan bahwa munculnya penamaan itu karena memang salah satu objeknya atau bahkan mungkin objek sentralnya adalah tentang kalamullah. Baik dari sisi Al-Qur'annya sendiri maupun dari ayat-ayat yang dikandung oleh Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan Islam. Dari situ kemudian kita memahami tentang istilah atau pengertian istilah ilmu kalam, yaitu ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional menurut Ibnu Khaldun. Atau menurut McDonald adalah pengupasan ilmu tauhid secara analisa ilmu pengetahuan. Jadi ini kaitannya antara kenapa tauhid kemudian melahirkan sebuah kajian yang disebut dengan ilmu kalam. Karena memang yang menjadi fokus utama kajiannya adalah terkait dengan keyakinan kepada Tuhan dan hal-hal yang terkait dengannya sebagaimana diungkapkan oleh Virgilius Film di bagian awal. Intinya adalah ilmu kalam ini ilmu yang mengupas tentang keyakinan kepada Tuhan dan hal-hal yang terkait dengannya. Hal-hal yang terkait dengannya itu merupakan konsekuensi. Jadi ketika seseorang beriman kepada Allah, otomatis dia beriman kepada pembawa risalah yang memberikan informasi tentang Allah itu, yaitu para nabi, termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah SAW Muhammad. Kemudian beriman kepada apa yang dibawanya, lalu kemudian beriman kepada apa yang diungkapkan di dalam risalah yang dibawakan atau di dalam Al-Qur'an. Misalnya tentang hari kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, pembahasan tentang masalah-masalah keyakinan atau keyakinan kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengannya itu diungkapkan melalui penjelasan-penjelasan atau ungkapan-ungkapan yang rasional. Sehingga kemudian para ulama kalam itu disebut dengan mutakalim, yaitu para pembicara yang piawai dalam menjelaskan, menguraikan, dan mempertahankan keimanan Islam secara logis atau secara nalar sehingga dapat dipahami oleh orang. Ini ilmu kalam dari sisi pengertiannya. Dan yang menjadi objek kajiannya secara tersirat tadi sudah diungkapkan ketika kita membahas mengenai pengertian istilah, dan ini juga dikaitkan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika beliau ditanya tentang apa itu iman. Beliau kemudian menjawab bahwa iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, kemudian beriman dengan hari pertemuan dengannya, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan. Ini merupakan hadis yang dijadikan sebagai sandaran bagi satu kelompok, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian
memaparkan tentang rukun imannya berdasarkan apa yang diungkapkan di dalam hadis tersebut. Dan pada intinya adalah yang menjadi objek kajian ilmu kalam seperti tadi diungkapkan yaitu terkait dengan eh, ketauhidan atau keimanan kepada Allah, lalu kemudian konsekuensi dari iman kepada Allah otomatis kemudian keimanan kepada Nabi, dan masalah kepercayaan kepada Nabi pun menjadi bagian dari perbincangan di dalam ilmu kalam. Lalu kemudian apa yang diungkapkan di dalam berita-berita yang disampaikan melalui Nabi kepada manusia atau melalui wahyu, di antaranya adalah tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Kalau mengenai tauhid, tentang siapa yang misalnya dianggap masih beriman kepada Allah, siapa yang dianggap kafir, lalu kemudian tentang hari kebangkitan, apakah nanti kita yang menentukan untuk masuk ke dalam surga ketika kita mentaati perintah-perintah Allah di muka bumi ini, atau kemudian ada hal-hal lain yang membuat kemudian manusia tidak berdaya untuk dapat memilah atau memilih untuk masuk ke dalam surga atau neraka. Itu bagian-bagian yang menjadi perbincangan atau perdebatan di dalam kajian tentang ilmu kalam, dan itu yang menjadi objek kajiannya secara umum. Menurut Abu Jahroh, ilmu kalam membahas segala macam persoalan sekitar zat, kekuasaan, sifat Tuhan, serta masalah-masalah pelik seperti persoalan mengenai qadar, tentang mampu tidaknya manusia, tentang ikhtiar, tentang kebebasan manusia berkehendak dan berbuat, dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadi pembicaraan kita, termasuk ketika kita memaparkan tentang aliran-aliran ilmu kalam yang menjadi materi diskusi. Jadi pada perbincangan atau pada pembahasan mengenai aliran-aliran itu, maka kemudian pemikiran-pemikiran masing-masing aliran di dalam ilmu kalam itu terkait dengan hal-hal yang menjadi objek kajian seperti tadi sudah disebutkan, yaitu tidak terlepas dari masalah tauhid, masalah kenabian, dan masalah hari kebangkitan atau hari setelah manusia mati lalu kemudian memasuki alam pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka bumi. Dan sejarah ilmu kalam itu dilatar belakangi oleh dua hal utama atau dua faktor, yaitu faktor intern, faktor yang berasal dari dalam, kemudian faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan dasar-dasar agama tadi, keyakinan kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari kebangkitan. Kemudian Al-Quran juga berbicara mengenai Ahlul Kitab atau polemik antar perbedaan keyakinan. Kemudian ada faktor lain yaitu tentang perpecahan dalam tubuh umat Islam yang dilatar belakangi masalah-masalah politik atau masalah-masalah perebutan atau pergantian kekuasaan. Yang kedua faktor ekstern, yaitu faktor dari luar umat Islam, di mana seiring dengan perkembangan ilmu ini atau seiring dengan perkembangan umat Islam dalam penguasaan wilayah, maka kemudian umat ini atau agama ini khususnya bersentuhan dengan alam pikiran Yunani, kemudian adanya persentuhan antara Islam dengan agama-agama masyarakat yang menjadi bagian dalam wilayah kekuasaan Islam saat itu. Kita coba lihat perinciannya seperti apa. Faktor intern yaitu Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau disimak secara sepintas, maka kita akan mendapati ayat-ayat yang sepertinya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ada ayat-ayat yang sepertinya menempatkan manusia pada posisi tidak bisa memilih, tidak bisa bertindak apapun tanpa penguasaan atau tanpa kekuasaan dari Allah. Namun ada ayat yang sebaliknya, bahwa segala hal kemudian bisa dilakukan oleh manusia. Ayat-ayat yang kemudian seperti menggiring atau seperti menjadi legitimasi bagi orang-orang yang tidak mau berikhtiar, itu kemudian menjadi acuan
bagi kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok Jabariyah. Misalnya mereka melegitimasi tentang pandangannya mengenai kekuasaan manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat An-Nahl ayat 93. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini secara tersurat atau sepintas memberikan kesan bahwa kita hari ini menjadi umat Islam atau umat yang iman kepada Allah itu karena takdir Allah. Dan orang lain katakanlah menjadi orang yang tidak beriman kepada Islam itu juga karena takdir Allah. Yang kedua misalnya ayat 22 Quran surat Al-Hadid, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz. Ayat ini pun sepertinya menyiratkan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa diri kita tentang kematian, tentang sakit, atau bencana-bencana alam yang hari ini banyak kita jumpai, itu semata-mata sudah tertulis sejak awal penciptaan, barangkali seperti itu. Sudah ada catatannya. Oleh karenanya kita tidak bisa menolak ketika misalnya musim hujan sekarang ini banyak wilayah-wilayah di Republik ini yang banjir. Kita tidak perlu menyalahkan orang yang menebang pohon sembarangan, tidak perlu kemudian menyalahkan orang yang menggunduli lahan sehingga membuat air menjadi atau sungai menjadi dangkal. Tidak perlu menyalahkan orang yang membawa sampah sehingga selokan menjadi mampet dan akhirnya banjir. Karena itu sudah digariskan oleh Allah sejak awal bakal kejadian seperti itu. Itu ayat-ayat yang kemudian menjadi legitimasi. Legitimasi di sini maksudnya bahwa orang-orang Islam yang katakanlah dalam kesehariannya berpandangan bahwa dia tidak memiliki kemampuan dan lain sebagainya, maka ketika kemudian menjumpai ayat yang seperti ini, maka pandangannya terkait dengan keyakinan kepada Tuhan itu seperti seolah-olah mendapatkan legitimasi. Oh iya, dan karena Tuhan yang menghendaki seperti itu. Dan sebaliknya kemudian ada ayat-ayat yang seolah-olah menyiratkan bahwa manusia mampu untuk sanggup untuk melakukan segalanya, dan manusia yang menentukan tentang apa yang akan diperbuatnya. Misalnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang membuat kita pintar itu tidak ujug-ujug ditakdirkan bahwa kita jadi pintar, tapi dengan jalan kalian kuliah, maka kalian kemudian akan mendapatkan ilmu dan jadi pintar. Dan itu yang menentukan adalah pilihan-pilihan kalian sendiri misalnya. Atau dalam surat Al-Kahfi, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, ayat 29 surat Kahfi ini sepertinya bertolak belakang dengan apa yang dikandung di dalam ayat 93 surat An-Nahl. Yang satu mengatakan bahwa Allah yang kemudian menyesatkan seseorang dan membuat seseorang menjadi beriman, sementara dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Surat Al-Kahfi ini atau ayat 29 surat Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa kita sekarang mau menjadi muslim atau mau menjadi non-muslim itu pilihan-pilihan yang ada pada kita, dan kita sanggup atau kita mampu untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini diantara lain kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menjadi salah satu faktor munculnya ragam aliran ilmu kalam. Dan karena ayat-ayat ini kemudian diperdebatkan, maka masing-masing aliran itu kemudian memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan keyakinan kepada Tuhan. Faktor intern yang kedua adalah perpecahan dalam tubuh umat Islam. Munculnya kelompok-kelompok itu, atau pada awalnya memang
kemunculan aliran-aliran itu diawali dengan adanya perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Perpecahan itulah yang kemudian membuat mereka memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan keyakinan kepada Islam, dan pandangan-pandangan itulah yang kemudian ketika mereka melihat Al-Quran, maka pandangan-pandangan itu kemudian seolah-olah mendapatkan legitimasi dari Al-Quran. Jadi awalnya perpecahan itu atau pengelompokan ke dalam aliran-aliran kalam itu diawali dengan adanya perseteruan politik. Sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, umat Islam sudah ada dalam kondisi berkoalisi atau berkubu-kubu. Ada kubu Utsman, ada kubu Ali, karena konon para pendukung Ali sebenarnya menginginkan setelah ubar itu, maka kemudian kesempatan Ali untuk menjadi khalifah. Tapi kemudian ternyata yang dipilih pada pemilihan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, Utsman kemudian yang dipilih. Selama pemerintahan Utsman ya banyak hal-hal atau intrik-intrik politik yang terjadi hingga kemudian singkat cerita Utsman terbunuh, dan para pendukung Utsman kemudian menuntut ketika Ali menggantikannya, Ali kemudian dituntut untuk menghukum orang yang membunuh Utsman yang konon berasal dari kalangan pendukung Ali sendiri. Namun Ali tidak melakukan hal itu, dan ujung-ujungnya kemudian terjadi pemberontakan atau peperangan antara Ali dengan para pendukung Utsman, yang kemudian diantaranya dikenal dengan Muawiyah sebagai salah seorang gubernur pada masa pemerintahan Utsman. Terdapat 3 peristiwa yang merupakan peristiwa yang melatar belakangi munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam itu. Pertama tadi terbunuhnya Utsman, lalu kemudian ada pemberontakan yang dikenal dengan Perang Siffin, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan pada saat kedua pasukan ini saling bertempur, lalu konon ada yang mengatakan bahwa pasukan Muawiyah sudah hampir terdesak. Ada juga yang mengatakan bahwa masing-masing kuat, sehingga kemudian perang terus-menerus terjadi. Maka timbul keresahan di kalangan umat. Diputuskanlah untuk melakukan sebuah perdamaian yang disebut dengan tahkim, yaitu masing-masing yang berseteru mengutus utusannya yang dipercaya oleh masing-masing pihak, dan dibuatlah kesepakatan. Dari pihak Ali diutus Abu Musa al-Asy'ari, sementara dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Terjadi kesepakatan antara kedua hakam itu atau orang yang akan membuat sebuah keputusan pengadilan tahkim. Pada awalnya terjadi kesepakatan untuk menghilangkan keresahan umat terkait dengan perang yang terus berkecamuk antara dua kubu. Maka konon dalam ceritanya Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As bersepakat untuk menurunkan kedua pemimpin itu dari jabatannya sebagai khalifah, sehingga setelah diputuskan nanti diberikan kesempatan kepada umat untuk memilih siapa kira-kira pemimpin yang patut untuk diangkat sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu. Singkat cerita kemudian kesepakatan dibuat, lalu dipersilakan Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Ali untuk berbicara terlebih dahulu di hadapan khalayak, dan beliau kemudian mengungkapkan apa yang telah disepakatinya, bahwa untuk mengurangi ketegangan di dalam tubuh umat, maka masing-masing khalifah itu atau masing-masing pemimpin itu diturunkan dari jabatannya. Ali tidak lagi sebagai khalifah, kemudian Muawiyah pun tidak lagi sebagai gubernur atau mungkin mengklaim sebagai pemimpin dalam satu wilayah seperti itu. Namun ada sebuah kelicikan yang dilakukan oleh pihak Muawiyah yang dalam hal ini dilakukan oleh Amr bin As, di mana dia kemudian mengkhianati apa yang sudah disepakati
dalam pengambilan keputusan di dalam tahkim itu, bahwa setelah mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk berpidato di depan khalayak, lalu kemudian giliran dia untuk mengungkapkan hasil kesepakatan, dan ternyata apa yang diungkapkannya merupakan hal yang tidak pernah diharapkan oleh kubu Ali, bahwa dengan sudah diturunkannya Ali dari jabatannya sebagai khalifah, maka kemudian dengan ini dia menetapkan Muawiyah lah yang menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Nah, ini peristiwa tahkim yang kemudian melahirkan perpecahan. Ada kelompok yang kemudian bertahan untuk tetap setia kepada Ali. Kemudian ada kelompok yang awalnya mendukung Ali tapi kemudian merasa tidak senang dengan diterimanya tahkim ini oleh kubu Ali, sehingga dia memisahkan diri dari Ali dan memisahkan diri juga dari Muawiyah yang dianggap sebagai pengkhianat terhadap umat Islam. Di samping kemudian ada kelompok yang mengikuti status quo, artinya tidak berpolemik di dalam masalah politik, tapi ketika terjadi pergantian kepemimpinan mereka mengikuti apa yang kemudian terjadi atau kebijakan-kebijakan dari penguasa barunya. Nah, kelompok-kelompok itulah yang kemudian dikenal dengan ada kelompok Syiah yang tetap setia kepada Ali, ada kelompok Khawarij yang kemudian awalnya mendukung Ali lalu kemudian memusuhi Ali dan juga memusuhi Muawiyah, dan ada kelompok yang kemudian mengikuti saja apa yang terjadi, tidak berpolemik di dalam masalah politik, yang kemudian dikenal dengan kelompok Murji'ah. Itu kelompok-kelompok yang muncul atau kelompok-kelompok awal yang muncul ketika terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam karena masalah-masalah politik. Dan seperti tadi diungkapkan bahwa ilmu kalam itu merupakan pengkajian atau pembahasan mengenai masalah-masalah keyakinan dengan menggunakan logika atau menggunakan nalar atau menggunakan akal sehat. Maka seiring dengan perkembangan wilayah Islam, kemudian umat Islam bersentuhan dengan wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh alam pikir Yunani, maka persentuhan itu juga semakin memperkaya argumen-argumen ketika para ulama kalam itu atau mutakalim itu mempertahankan keyakinan Islam, sehingga filsafat ketuhanan yang pernah diungkapkan oleh para pemikir Yunani menjadi landasan argumentasi untuk kemudian dijadikan sebagai argumen untuk mempertahankan keyakinan Islam dari hal-hal yang mengotorinya, baik berargumen antar kelompok yang berbeda pendapat maupun argumen-argumen yang dikemukakan kepada kelompok-kelompok yang memang berbeda keyakinan atau beda agama. Di samping kemudian adanya persentuhan atau faktor ekstern yang kedua adalah persentuhan Islam dengan agama dan budaya non-Arab, yang menjadi bagian dari wilayah Islam itu tidak semata-mata bangsa-bangsa Arab, tidak bangsa-bangsa non-Arab yang kemudian budayanya ataupun masyarakatnya tidak mengenal bahasa Arab, tidak mengenal budaya Arab, bahkan kemudian mereka sulit untuk memahami Al-Qur'an. Maka sebelum mereka memutuskan untuk masuk Islam, mereka kemudian katakanlah bertanya terkait dengan bagaimana tentang keyakinan Islam dan lain sebagainya. Maka tugas para mutakalim itu kemudian memberikan penjelasan, dan karena mereka belum paham tentang Al-Qur'an, maka penjelasan itu disampaikan melalui argumentasi yang logis, bukan dengan ayat-ayat yang memang pada awalnya sebelum mereka masuk Islam tidak mereka yakini tentang kebenarannya. Itu juga yang menjadi pelajaran bagi kita barangkali ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, maka yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa berargumentasi tentang kebenaran Islam. Karena kalau kita menunjuk misalnya satu atau dua ayat, ya bagaimana kemudian ayat itu bisa meyakinkan mereka, sementara terhadap Al-Qur'annya pun mereka tidak percaya, seperti itu. Nah, itu
dua faktor yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi munculnya kajian atau munculnya ilmu kalam di dalam Islam, yaitu faktor intern, dua hal tadi, yaitu apa yang termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, lalu kemudian masalah-masalah perpecahan umat yang diakibatkan oleh masalah-masalah politis. Yang kedua faktor ekstern, pengaruh filsafat Yunani dan persentuhan Islam dengan agama dan budaya non-Arab. Dan yang kemudian menjadi isu-isu yang berkembang dalam masalah ilmu kalam ini, isu pertama, saya mengutip ini dari Al-Faruqi tentang Atlas Budaya Islam. Pertama, iman dan kufur. Ketika Allah itu esa, lalu kemudian orang-orang kemudian memeluk Islam, lalu kemudian melakukan hal-hal yang katakanlah di luar ketentuan-ketentuan agama, apakah itu masih disebut orang yang beriman atau sudah kafir? Nah, itu menjadi perdebatan di antara kelompok-kelompok tiga yang disebutkan di sini, Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah, itu berpolemik tentang siapa yang masih beriman, siapa yang sudah kufur. Lalu kemudian isu yang lainnya adalah tentang takdir. Apakah manusia ini bebas untuk berkehendak dan berbuat, atau kemudian manusia terkungkung dalam takdir, dalam pengertian Allah lah yang berkuasa untuk kemudian menggerakkan manusia, untuk kemudian membuat manusia bisa berpikir dan lain sebagainya, seperti ayat-ayat tadi yang menjadi legitimasi bagi pandangan Jabariyah. Kemudian ada Asy'ariyah yang mencoba untuk membuat semacam jalan tengah antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah terkait dengan masalah kekuasaan Tuhan versus kekuasaan manusia ini. Apakah manusia memiliki andil dalam perbuatannya, atau justru setiap perbuatan kita itu semata-mata sudah digariskan oleh Allah? Itu yang kemudian menjadi perdebatan di dalam isu kedua yang diperbincangkan dalam kajian tentang ilmu kalam ini. Demikian saudara-saudaraku sekalian, barangkali yang dapat disampaikan terkait dengan kenapa tauhid kemudian berkembang menjadi ilmu kalam, atau namanya menjadi ilmu kalam dalam pengembangannya. Lalu bagaimana kemudian latar belakang sehingga muncul madhab-madhab atau aliran-aliran kalam di dalam Islam, dan beberapa aliran mungkin sudah tidak ditemukan lagi secara eksistensinya secara organisasi, tapi dalam pemikiran-pemikiran kita akan senantiasa menghadapi atau mengungkapkan pikiran-pikiran seperti itu. Oleh karenanya kemudian nanti di dalam diskusi kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari masing-masing aliran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.